Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada beberapa kegemaran pembukaan dari Bobby Fischer di saat dia memegang buah hitam. Dan partai ini teman-teman dimainkan oleh Herbert Goldamer melawan Bobby Fischer di US Open 1956. Dimulai dari E4, C5, kuda F3 dan D6. D4, C kali D4 dan kuda kali D4. Kuda F6, kuda ke C3. Pembukaan Sicilian varian Opochenki ini sering dimainkan di partai modern ini teman-teman. A6 dijawab oleh Fischer dan gajah ke E2. E5, kuda ke B3. Gajah ke E7 dan gajah ke E3. Langkah defensif dari putih menjadi hitam lebih aktif untuk menyerang. Di sini hitam langsung rokade pendek teman-teman. F3 dijawab oleh putih, gajah ke E6 dan menteri ke D2. Jelas di sini rencana dari putih berencana untuk rokade panjang teman-teman. B5 dicegah duluan langkah itu oleh Fischer, benteng ke D1 akhirnya. Dia mengurungkan niat untuk rokade panjang dan dijawab oleh Fischer dengan kuda B ke D7. Perhatikan langkah daripada kuda ini jelas nantinya akan ditempatkan ke posisi yang cukup strategis, yakni B6. G4 dijawab oleh putih dan benteng ke C8 teman-teman. H4 dilanjutkan dengan kuda ke B6. Setelah kuda ini ke B6, dari putih betul-betul ingin mendobrak sayap raja dari pertahanan Fischer, dan dia memilih tidak rokade ternyata teman-teman. G5 dilanjutkan dengan kuda ke H5. Langkah taktis kuda ini untuk ditempatkan di posisi F4, tapi di sisi lain dia akan menempatkan posisi kuda tersebut di G3 untuk mengancam benteng dan gajah. Raja ke F2 dicegah duluan itu teman-teman. F5. Setelah F5 ini, ternyata raja merasa tidak aman ketika terbukanya lajur F ini dan terjadi cek atau tidak bisa dipukul nantinya pion. Raja G2 dan F kali E4. Gajah kali B6. Di sini teman-teman, menteri langsung mukul B6. Kuda D5 dan E kali F3. Setelah cek di sini dan hitam jelas tidak atau mengabaikan ancaman kuda yang di D5, gajah kali F3 dilanjutkan dengan gajah kali kuda di sini. Gajah kali gajah sekaligus cek raja ke H8. Di posisi ini teman-teman, jika putih menjawab benteng yang di D ke F1, di sini akan datang kuda cek ke F4. Raja ke G3 datang menteri ke C7. C3 dilanjutkan dengan H5. Ketika di sini dipotong N pasan, maka langkah yang terjadi adalah G5 nantinya. H kali G5 dan gajah kali G5. Perhatikan, di sini jelas menang inisiatif dari hitam. Walaupun pertahanan betul-betul terbuka di sayap raja ini, tapi ini susah untuk ditembus teman-teman. Karena setelah menteri ke D1, jawaban terbaik putih akan disusul dengan menteri ke H7 teman-teman, dengan mengintip celah yang ada di sayap menteri nantinya. Baik, kembali ke posisi di saat raja ke H8. Langkah partai gajah ke E4. Setelah gajah ke E4 datang D5 teman-teman. Ini memang sengaja dibuang pion oleh Fischer. Tujuannya untuk membuka lajur D ini dengan target mengepin gajah nantinya ketika dipukul. Dan langkah partai teman-teman, dari putih menjawab gajah lari ke F3 bukan memukul pion. Kuda ke F4 cek, dilanjutkan dengan raja ke G3, gajah ke D6 dan benteng H ke F1. Di sini dari Fischer langsung mendorong pion E4. Setelah diancamnya gajah lari ke G4 dia,
Jika di posisi ini teman-teman, langkah terbaik dari Fischer sebenarnya menjalankan benteng memukul pion yang di C2, benteng dipukul dan menteri ke E3 teman-teman. Setelah dicek ini tentu tidak bisa ditutup oleh benteng karena akan dipukul oleh pion, bukan? Raja ke H2, langkah terbaiknya kuda ke E2 cek. Diceknya oleh gajah teman-teman, bukan oleh kuda. Dan raja ke H1 terbaiknya dilanjutkan dengan kuda ke G3 cek. Setelah raja ke G2 teman-teman, di sini kuda kali F1. Setelah dipukul oleh benteng kuda, datang menteri ke G3 cek. Raja ke H1 di sini, benteng memukul benteng sekaligus checkmate. Jika posisi tadi Fischer lakukan. Baik. Kembali ke posisi partai, langkah yang dilakukan oleh Fischer adalah pion E3. Dan ini teman-teman, langkah ini sekaligus dari putih menyerah. Kok bisa? Mungkin itu pertanyaannya. Kok bisa teman-teman mungkin berpikir begitu? Langkah terbaik di posisi ini adalah menteri ke D4, mengajak peraduan, bukan? Karena perhatikan, pilihan langkah sangat sulit untuk menteri dari putih ini. Dan ketika dia mengajak peraduan, akan dibuka kuda bisa jadi ke E2 atau kuda dibuka ke E6. Intinya untuk menggarpu menteri ini. Jika di sini teman-teman, di posisi ini itu dilakukan, tentu dari hitam mendapatkan menteri. Tapi langkah terbaik dari semua analisa itu adalah benteng kali C2. Hitam membiarkan menteri yang di B6, dan setelah menteri kali menteri di sini datang kuda ke H5 cek. Di sini tidak bisa ditutup karena double cek teman-teman. Dan satu-satunya langkah di sini dari putih hanya bisa lari ke H3, langsung di closing dengan benteng ke H2 cek, sekaligus mate. Kenapa dia menyerah di posisi E3? Karena sudah dihitung bolak-balik langkah terbaiknya. Pertama dia harus kehilangan menteri, yang kedua dia harus mate. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. King Indian Duven varian Kazakh dimainkan di partai ini teman-teman. Salah satu pembukaan catur buah hitam yang dimainkan oleh Bobby Fischer. Partai ini dimainkan oleh Jomi Thomasson melawan Bobby Fischer pada tahun 1955. D4, kuda F6 dan C4. G6, kuda C3 dan gajah ke G7. E4, D6, kuda F3. Di sini Fischer langsung rokade. Gajah ke D3 dilanjutkan dengan gajah ke G4 untuk mengepin kuda yang di F3. Rokade dia, kuda ke C6 dan gajah ke E3. Kuda ke D7 dengan tujuan untuk mendobrak lajur E dengan F ini didorong teman-teman. Gajah E2 dijawab oleh putih dan di sini dipukul kuda. Gajah dipukul dan E5. D5 dijawab oleh hitam karena serangan pion sentrum ini memaksa dari putih untuk bertahan. Menyerang kuda ini sebenarnya tidak berarti dari pion yang di D5 ini teman-teman. Dijawab oleh Fischer dengan kuda ke E7. Jelas di sini menambah power kekuatan didorongnya pion nantinya ke F5. Gajah ke E2, dia duluan untuk mendobrak pion F4 mungkin rencananya, sekarang didului oleh Fischer. Tapi dijawab oleh putih F4. Dia tidak mau kalah setar dari serangan yang membuka lajur F ini teman-teman. H6 dijawab oleh Fischer, gajah ke D3 dan raja ke H7. Dilanjutkan dengan menteri ke E2 dan di sini F kali E4 teman-teman. Setelah diancamnya gajah ini, tentu dipukul oleh gajah lebih baik, tapi di partai dia memukul dengan kuda teman-teman. Kuda ke F5 dengan mengepin masuknya nanti
gajah terang dari putih sekaligus mengancam gajah gelap dari putih. Gajah kedua di sini langsung E kali F4 dan diterima dengan gajah teman-teman. Kuda ke E5, gajah ke C2. Dilanjutkan dengan kuda ke D4 menggarpu menteri dan gajah, karena gajah terang dari putih ini sangat berbahaya, harus dihilangkan teman-teman. Di sini menteri ke D2 teman-teman. Ternyata dari Fischer tidak langsung memukul gajah terang putih, melainkan dia betul-betul mendesak pertahanan dari putih ini menjadi porak-poranda, dipukul pion yang di C4 oleh kuda. Dan kuda yang di D4 tidak boleh dipukul karena terjaga oleh gajah. Di posisi ini teman-teman, setelah menteri diancam oleh kuda, langkah terbaiknya adalah ke D1. Tapi nanti akan datang kuda kali B2. Setelah diancam lagi menteri ke D2 lagi dan ke C4 lagi, menteri ke D3 dan kuda kali C2. Jelas bahwa di sini benteng yang di A1 tetap harus diambil. Apakah kuda dipukul oleh menteri atau benteng menghindar teman-teman. Ketika benteng menghindar, kuda tidak jadi hilang. Di saat menteri kali C2 di sini tidak langsung dipukul benteng yang di A1, melainkan dia akan cek dulu ke D4. Setelah raja ke A1, datang gajah kali benteng di sini. Jika di sini menteri memukul kuda, maka selamatlah benteng ini kembali lagi ke G7. Kembali ke posisi di saat kuda kali C4 ini teman-teman. Langkah partai yang dimainkan oleh putih, menteri ke F2. Jelas di sini bersembunyi sekaligus ada serangan yang susah dibaca oleh hitam jadinya, karena menteri akan dinaikkan ke H4. Tapi di sini dipukul duluan oleh Fischer teman-teman, gajah yang di F4. Menteri kali benteng dan kuda langsung ke E2 cek. Di partai teman-teman, di posisi ini langsung direbahkan raja dari Jimmy Thomasson. Kita lanjut ke partai berikutnya. Pembukaan catur Sicilian variant Amsterdam cukup sering dimainkan oleh Bobby Fischer di saat memegang buah hitam, dan partai ini dimainkan oleh Raul Sanguinetti melawan Bobby Fischer pada tahun 1958. Dimulai dari E4, C5, kuda F3, D6, D4, C kali D4 dan kuda kali D4. Kuda ke F6 dan di sini kuda ke C3 teman-teman. Setelah kuda C3 ini, dari Fischer menjawab A6 menahan laju dari gajah untuk cek ke B5 nantinya. F4 dijawab oleh putih dan E5. Jika di posisi ini teman-teman dipukul oleh pion yang di F, maka dipukul juga. Setelah dipukul, akhirnya kuda lari ke F3, langkah terbaiknya. Datang menteri ke C7 menolak peraduan dan A3. Gajah ke C5 di sini tujuannya untuk menahan laju rokade pendek putih nantinya. Kembali ke posisi di saat E5, langkah partai, dia melarikan kuda ke F3. Menteri ke C7 dilanjutkan dengan gajah ke D3. Kuda B ke D7. Di sini teman-teman, dari putih langsung rokade pendek. Dijawab oleh hitam B5 dan menteri ke E1. Dengan target tujuannya adalah ke sayap raja melalui pintu H4. Gajah ke B7 di sini dan dijawab kuda ke H4. Jelas jika pion yang di G7 ini teman-teman dimajukan, tentu sekilas terjadi dobrakan nanti dengan didorongnya pion F5. Tapi Fischer sudah memikirkan itu, tetap mendorong pion G6 menahan laju kuda. Dilanjutkan dengan kuda ke F3 lagi, dia mengurungkan niatnya dan gajah ke G7. Menteri ke H4. Di sini hitam langsung rokade, menantang serangan yang dari sayap raja ini ditujukan semua perwiranya oleh putih. F kali E5, dilanjutkan D kali E5.
Setelah dikali 5, gajah ke H6. Memaksa pertukaran di sini. Tapi di sini tetap diabaikan oleh Fischer dengan menaikkan kuda ke H5. Jika dipukul gajah, bisa dipukul pakai kuda atau pakai raja, teman-teman. Gajah kali G7 di sini dipukul oleh raja oleh Fischer. Benteng A ke D1 dengan maksud akan memaksa pertukaran nantinya. Dan di sini kuda ke F4. Dilanjutkan dengan benteng ke F2. Di sini langsung dijawab F6. Langkah defense yang sangat bagus dari Fischer ini, menahan laju serangan dari semua sisi, baik dari sayap raja maupun sayap menteri, teman-teman. Benteng F ke D2 dan kuda ke C5. Dilanjutkan dengan gajah ke F1, takut dipukul mungkin, tapi di sisi lain ada ancaman sekak seter di sini di D7, teman-teman, dengan diusirnya nanti kuda oleh pion yang di B4. Betul-betul di sini, teman-teman. B4 duluan oleh Fischer, takut diusir, kuda ke D5. Setelah diancam, maka dipukul oleh gajah. E kali D5 di sini dan kuda ke E4. Perhatikan di sini benteng diancam oleh kuda, sekaligus ada ancaman menteri cek di A7, teman-teman. Jika di posisi ini, teman-teman, langkah terbaik putih adalah C4, akan tetap dipotong oleh pion dengan N pasan. Benteng ke C2 mengepin dan di sini datang menteri C ke A7, raja ke A1, dan di sini langsung dipukul pion yang di B2. Jelas bahwa di sini untung satu pion dari hitam. Kembali ke posisi di saat kuda E4, langkah partai. Dia menurunkan menteri ke E1, teman-teman. Langsung dijawab kuda kali D2 dan menteri kali D2. Mengorbankan kualitas demi tetap mengambil inisiatif serangan di sentrum ini, menguatkan pion yang di D5. Satu langkah dari ini, teman-teman, dari putih menyerah. Ada mungkin banyak kemungkinan langkah menurut kita sendiri, bahkan dari analisa terbaik ternyata memang layak untuk menyerah, teman-teman, dari satu langkah ini. Kemana langkah yang membuat dari putih ini menyerah adalah kuda memukul pion yang di D5 di partai, teman-teman. Percaya atau tidak, ini dari putih menyerah. Mungkin pertanyaannya, kok bisa menyerah? Bagaimana ceritanya? Kan itu mungkin. Jika di posisi ini langkah terbaik adalah dipukul kuda oleh menteri, datang benteng A ke D8. Jelas di sini tidak bisa memaksa pertukaran. Tawarannya satu menteri atau dengan kehilangan benteng. Langkah terbaik jelas dipukul. Setelah dipukul dan dipukul balik, akhirnya menteri memukul, dan ini dua perwira ringan melawan satu menteri, teman-teman. Makanya dia menyerah. Kemungkinan yang lain di saat D5 ini, teman-teman, jika ditinggalkan tidak dipukul, misalnya langkah menteri ke lain, misalnya ke E2, maka tentu dilindungi atau bahkan diancam balik. Jelas di sini tidak ada kerugian untuk hitam, malah dia jelas menang kualitas, teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Nimzo Indian adalah pembukaan yang juga sering dimainkan oleh Bobby Fischer di saat memegang buah hitam. Partai ini dimainkan oleh Rivera melawan Bobby Fischer pada tahun 1962. Dimulai dari D4, kuda F6 dan C4. E6, kuda ke C3 dan gajah ke B4. E3, D5. A3, di sini langsung dipukul kuda yang di C3, teman-teman. B kali C3, C5. Gajah ke D3 dan D kali C4. Nimzo Indian varian Rubinstein cukup agresif di permainan akhir ketika penyederhanaan langkah nanti tukar-menukar perwira atau pion.
Gajah kali C4 di sini dan menteri ke C7. Dilanjutkan dengan gajah ke B3 dan B6. Kuda ke E2, di sini hitam langsung rokade. Gajah ke B2, kuda ke C6 dan di sini putih langsung rokade, teman-teman. Kuda ke A5 dilanjutkan dengan kuda ke G3. Gajah terang dari putih dibiarkan untuk menjadi target kuda, teman-teman. Dilanjutkan dengan langkah Bobby Fischer dengan serangan tersembunyi menaikkan gajah ke B7. Benteng ke C1 dijawab oleh putih dengan maksud tersembunyi. Ketika pion yang di D4 dipukul akan terancam menteri. Menteri ke C6 jelas bahwa targetnya adalah checkmate di G2. Langkah kompleks penuh kombinasi ini, teman-teman, susah ditebak dan pada akhirnya memaksa putih untuk menyerah. Jika di posisi ini ditutup dengan pion D5 atau pion D4 misalnya, sama saja. Ini kita praktekkan yang pion yang di D5, maka menteri akan datang ke B5. Perhatikan bahwa gajah yang menjadi target kuda tadinya sekarang dapat lari jika tidak mau dipukul gajah terang putih, tapi gajah gelap putih tetap harus hilang. Langkah terbaik misalnya ke C4 untuk mendukung pion, di sini tetap dipukul. Jelas di sini satu perwira sudah kalah dari putih. Ketika gajah lari ke C3 misalnya, bisa di sini menteri kali menteri. Penyederhanaan dari permainan jelas unggul dari hitam satu perwira, teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri ke C6, langkah partai, dia menjawab F3 karena mustahil tidak dicegah langkah checkmate dari putih ini. Tapi ternyata jawaban dari Fischer tetap menteri ke B5, teman-teman. Di sini langsung menteri yang menjaga satu gajah ini tidak mampu karena ditekan oleh kuda dan menteri. Langkah terbaik masih dijalankan oleh Rivera dengan gajah ke-4 dan dipukullah gajah gelap putih. Di partai ini menyerah, teman-teman, karena sudah ketinggalan satu perwira. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Pembukaan Grand Field juga bagian dari hobi Bobby Fischer di saat pegang buah hitam. Partai ini dimainkan oleh Gudmundsson melawan Bobby Fischer di tahun 1960. Dimulai dari D4, kuda F6 dan kuda F3, D5 dan E3, G6, C4. Dilanjutkan dengan gajah ke G7 dan kuda ke C3. Setelah kuda ke C3 ini, teman-teman, Fischer langsung rokade pendek. Menteri ke B3 dan E6. Gajah ke E2, kuda ke C6. Menteri ke C2, D kali C4 dan gajah kali C4. E5 memaksa pertukaran di sentrum untuk mendobrak pertahanan dari putih. D kali E5 dan tidak dipukul melainkan kuda ke G4, teman-teman. Setelah kuda ini ke G4, di sini putih langsung rokade. Di sini ada langkah bagus dari Fischer ternyata, teman-teman. Kuda yang di C mukul pion yang di E5. Di sini ancamannya jelas bahwa kuda dan gajah, tapi dari putih bisa menarik gajah ke E2. Tapi langkah partai dia memukul kuda yang di E5 dan kuda kali kuda. Gajah sekarang baru ke E2. Memang sengaja membiarkan pertukaran itu, teman-teman. C6 dijawab oleh Fischer untuk menahan laju kuda nantinya ketika mau masuk ke D5 atau ke B5. F4 dijawab. Kuda ke G4, lagi-lagi mengajak pertukaran. Di sini H3. Dilanjutkan dengan gajah ke F5, teman-teman, oleh Fischer. Perhatikan, kuda tidak digeser melainkan dia mengancam balik. Dan ini bisa ditutup oleh pion sebenarnya.
ke E4. Tapi kenapa kok bisa dilakukan itu oleh Fischer, bukan? Baik. Dijawab betul-betul E4 oleh Gudmundsson untuk menahan ancaman menteri ini, dan datanglah menteri ke D4 cek. Dan setelah menteri ini cek ke D4, ini tidak bisa ditutup lagi teman-teman, melainkan dia harus bergeser, karena kalau ditutup percuma. Raja K1 di sini, kuda ke F2 cek. Di sini ada gajah yang tetap terancam teman-teman, dan bisa dipukul oleh benteng kuda yang di F2, dan dia mendapatkan 2 perwira, bukan? Baik, langkah partai memang betul-betul dipukul oleh putih, kuda yang di F2. Menteri kali benteng dan E kali F5. Untung 1 perwira, bukan? Dari buah putih. Tapi di sini teman-teman, langkah kejut dari Fischer dengan memukul kuda yang di C3. Ini bisa dipukul pakai menteri atau pakai pion, tapi yang jelas yang unggul adalah dipukul pakai pion. Di partai memang dipukul pakai pion teman-teman. Dan ini sebenarnya teman-teman, langkah dari Fischer yang sangat bagus adalah benteng F ke E8 dengan mengepin gajah. Dan jika di sini ditutup atau diadu memaksa peraduan, akan datang cek benteng ke E1. Misalnya gajah ke D3 dicek oleh benteng ke E1, dan jika raja K2 datang, menteri G1. Datang raja ke G3, dilanjutkan dengan benteng A ke E8. Ini jelas mengusik keamanan dari raja putih teman-teman, karena akan datang cek benteng ke E3 nantinya. Baik, kembali ke posisi di saat B kali C3 ini teman-teman. Langkah Bobby Fischer, benteng A ke E8, dilanjutkan dengan gajah ke D3, dan di sini benteng ke E1 cek. Raja K2, menteri ke G1, dilanjutkan dengan raja ke G3, sama dengan langkah analisa yang dimaksud tadi. Tapi bedanya di sini benteng F ke E8 dijawab oleh putih, benteng ke B1 teman-teman. Dia mengabaikan kemungkinan langkah. Setelah benteng B1, ini detik-detik menyerahnya dari putih teman-teman. G kali F5, dan gajah ternyata tidak berani memukul pion yang di F5 karena akan ada ancaman menteri oleh benteng. Ternyata di sini gajah ke D2 teman-teman, sekaligus memaksa peraduan dan mengancam. Langkah partai dilakukan oleh putih sangat mengancam atau mengusik sebenarnya, bisa kerugian yang ada kepada buah hitam. Tapi di sini Fischer langsung memukul benteng yang di B1. Menteri kali B1 dilanjutkan dengan menteri kali B1. Sekilas ini ada kerugian dari hitam teman-teman. Setelah gajah kali B1, benteng ke E2 dengan mengancam gajah, dan di sini ternyata teman-teman gajah ini terjebak. Kenapa? Karena gajah gelap dari putih tidak bisa lari kemana-mana. Kemanapun dia, tetap harus jatuh salah satu gajah. Di partai, posisi ini putih menyerah teman-teman, karena langkah terbaik dari gajah ini hanya ke C1, disusul dengan benteng E1, dipukulkan pun ke pion, tetap gajah ini harus hilang. Kenapa dia menyerah di posisi tadi? Itulah alasannya teman-teman. Memang tidak ada jalan untuk melarikan gajah. Jadi pengorbanan 1 kuda tadinya oleh Fischer sudah menghitung ke arah posisi ini. Sekitar 7 langkah perhitungan Fischer hingga ke benteng di E7 ini teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya.
Pembukaan Inggris juga sering dimainkan oleh Bobby Fischer di saat megang buah hitam, walaupun tingkat frekuensinya agak jarang teman-teman. Partai ini dimainkan oleh Emil Nikolic melawan Bobby Fischer pada tahun 1968. Dimulai dari C4, G6, kuda C3, gajah ke G7, G3, E5, dan dijawab gajah ke G2, D6 dan E3, kuda ke F6, kuda G ke E2. Di sini kedua pemain langsung rokade teman-teman. C6, D4, benteng ke E8 dilanjutkan dengan benteng ke B1. Varian grid snake ini, pembukaan Inggris sedikit tertutup teman-teman. Dari langkah-langkah awal hingga ke langkah 9 belum ada tukar menukar pion maupun perwira. E4 dijawab oleh Fischer dan B4. Gajah ke F5 dilanjutkan dengan H3. H5 di sini teman-teman. Di sini langsung kuda ke F4. Menahan laju serangan dari hitam ke arah sayap menteri. Di sisi lain, setelah kuda ini ke F4, langsung kuda ke D7. Pengembangan perwira dari ini lebih aktif dari hitam teman-teman, dari putih. A4, dia tidak mempedulikan dari langkah hitam, melainkan dia fokus kepada serangan di sayap menteri teman-teman. Kuda ke F8. C5, di sini langsung didorong ke D5. Perhatikan langkah dari formasi pion hitam ini membuat buntu untuk gebrakan putih. B5 dijawab oleh putih, dia tetap memaksa peraduan. Kuda ke H7, gajah ke D2 dan kuda ke G5. Benteng ke B2 berniat untuk menyusun nantinya menteri ke D7. Di sini teman-teman, target pion yang di H3 jelas. Kalau tidak dijaga, akan kalah kekuatan dari putih. Putih menjawab langsung raja ke H2, mendukung pion yang di H3, gajah ke H6. Dilanjutkan dengan A5, gajah ke G4. Di posisi ini teman-teman, jika tidak dipukul melainkan menjalankan kuda ke E2, akan datang F3, memaksa pertukaran. Ketika gajah dipukul dan langsung dipukul oleh kuda cek, dipaksa ke G2. Setelah ke G2 teman-teman, tentu G5 untuk mengusir kuda, dan kuda ke D3 langkah terbaiknya ini pasti tetap dipukul. Setelah dipukul, juga dipukul oleh raja. Dan inilah menteri kali H3, detik-detik checkmate yang tidak bisa dihindari oleh putih. E4, tetap di sini tetap langsung dibuka pion G4 sekaligus checkmate. Jika langkah itu tadi dipilih oleh putih teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah G4, langkah partai. Diterima tawaran gajah itu dengan dipukul oleh pion. H kali G4, benteng ke H1. Sangat waspada dari buah putih teman-teman. Karena dengan ditaruhnya benteng di H1 menempatkan raja ke G1 dan sangat aman. Sekaligus ada ancaman di lajur H ini untuk hitam teman-teman. Tapi langkah jenius Fischer di sini dengan memaksa langkah kuda ke F3 cek, dan ini tidak bisa ditutup, wajib dipukul. Gajah kali F3 di sini dan G kali F3. Jelas bahwa pertahanan dari hitam, walaupun gajah ini gantung di H6, tapi di sini akan cukup kuat teman-teman. Dilanjutkan dengan raja ke G1 dengan sekaligus mengancam gajah, dan dipukullah kuda sama gajah. Dan jika di sini dipukul oleh pion yang di G, tentu dia harus checkmate nantinya. E kali F4 di sini langsung datang raja ke G7 teman-teman. Dia mengosongkan lajur 8 ini untuk memaksa peraduan benteng nantinya. F5 dijawab oleh putih dengan tujuan untuk cek nantinya gajah ke H6. Tapi dijawab dengan
benteng langsung ke halapan teman-teman. Di sini masih memaksa cek karena tahu bahwa ketika ini terjadi pertukaran ada ancaman checkmate menteri nanti ke H3. Akhirnya dia memaksa tetap cek dengan gajah. Langkah blunder yang cukup fatal ini dari putih akhirnya dipukul oleh benteng. Benteng kali benteng, dan di sini raja kali benteng. Menteri gede 2 langsung dijawab G5, dan ini menghentikan langkah dari putih untuk menyerang teman-teman. Dilanjutkan dengan B kali C6, dan di sini menteri mukul pion F5. Tidak mempedulikan itu teman-teman. Kuda ke D1 dengan tujuan ditempatkan di E3 untuk tidak checkmate nantinya. Menteri ke H3 tetap dilanjutkan dengan kuda ke E3. Raja ke G6 dilanjutkan dengan kuda ke F5 teman-teman. Ini sebenarnya langkah blunder ternyata teman-teman. Kenapa kok bisa kuda ke sini? Dari Emil Enolik langsung merebahkan raja setelah langkah ini teman-teman. Saya juga kaget kenapa kok masih melangkahkan, dan kenapa kok dimenangkan oleh hitam. Ternyata dia langsung menyerah teman-teman. Pertanda langsung 0-1 hitam yang menang. Baik, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat pembukaan dari Bobby Fischer di saat megang buah hitam. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.